Dia ini mengajak aku ke satu perkumpulan rohani, tapi bukan Kristen ya. Jadi di sana tuh ada nyanyi, pujian, tapi lagu-lagunya mantra. Cuman yang terakhir itu ditutup dengan pemanggilan arwah-arwah. Sering ikut ritual, jadi mandi kembang. Nah tapi karena akunya nggak betah di gereja, aku kepanasan di gereja. Jadi suamiku kan dari dulu, ayo ke gereja gitu, tapi aku nggak bisa. Aku duduk diem gini nggak bisa, panas semua satu badan. Karena kan aku sering diisi-isiin kan. Ada nenek-nenek pakai kebaya, rambutnya dicepol gitu, lagi ngeremes perut aku. Besoknya mulai pendarahan yang lebih parah lagi. Terus apa yang terjadi? Pendarahan, aku ke dokter, ke beberapa dokter di Surabaya. Semua bilang, ini harus dikeluarin. Bayi aku harus dipindahkan, harus dikuret. Sahabat Solusi, hari ini saya kedatangan seorang wanita yang datang jauh-jauh dari Surabaya untuk menceritakan kesaksiannya. Now please welcome Fiska Veronica. Halo Fiska, apa kabar? Baik, puji Tuhan baik. Iya, tapi katanya lagi agak nggak enak badan ya hari ini ya? Iya, hari ini kebetulan pendarahan ya. Wow, tapi ini aman buat ngobrol ya? Aman. Ya kita berharap, kita berdoa segala kesaksiannya benar-benar membawa orang-orang kepada Tuhan ya. Amin. Hari ini kan Fiska ini mau menceritakan bagaimana dulu kamu terikat, terjebak di dalam okultisme. Iya betul. Itu berapa lama sih? Aku tuh kan anak broken home ya, mama papaku pisah. Dari aku umur 6 tahunan lah, sekitar kelas 1 SD. Papaku ke Kalimantan dan aku tinggal di Bandung sama mamaku. Jadi aku kurang kasih sayang seorang papa yang tadinya kan benar-benar deket banget. Aku tiap hari dipeluk, aku disayang gitu. Tiba-tiba aku kehilangan papa, langsung hilang gitu aja. Itu umur berapa? Sekitar kelas 1 SD. 1 SD, wow, Jadi aku masih ingat ya dulu papaku mau pergi, aku pegang kakinya, aku terseret-seret gitu, papa jangan pergi gitu. Jadi aku kehilangan banget sosok papaku. Nah dari sana aku merasa anak yang ada sesuatu yang kosong di hidup aku ya. Aku juga kan jadi anak yang tertutup, anak yang nyari teman tuh susah bagi aku dulu. Jadi introvert gitu. Kebetulan kelas 5 SD ini aku deket sama satu sahabat aku. Dia ini mengajak aku ke satu perkumpulan rohani, tapi bukan Kristen ya. Jadi di sana tuh ada nyanyi, pujian, tapi lagu-lagunya mantra, lagu mantra-mantra. Terus ada makan-makan bersama, ada sharingnya. Karena anak kecil kan aku nggak begitu nangkap sharing tentang apa gitu ya. Cuman yang terakhir itu ditutup dengan pemanggilan arwah-arwah. Jadi misalnya mau arwah siapa yang dipanggil gitu, ada pilihannya banyak. Mau itu siapa aja. Itu jadi, umur kelas 5 SD? Iya. Pertama kali ikut itu? Iya. Jadi aku lihat sendiri gitu, ada yang ditusuk-tusuk kebal, nggak berdarah. Itu tujuannya untuk mereka sih biasa untuk meramal nasib, untuk nanya masa depan. Sedangkan aku juga kan kehilangan arah ya. Aku nggak tahu, bingung ke depannya aku harus gimana. Jadi aku kecanduan meramal nasib. Jadi aku sering manggil-manggil arwah juga. Jadi ada mediatornya, Kak. Jadi di dalam perkumpulan itu ada satu manusia jadi mediatornya. Arwahnya yang mau dipanggil kan dijajarin tuh mau siapa yang dipanggil. Nah misalnya si ini dipanggil, dimasukin ke dalam badan dia. Yang berbicara nanti si mediator itu nanti? Iya, tapi mediator ini ngomongnya beda ya. Sebelum dan sesudah dimasukin tuh beda. Suaranya gitu beda? Suaranya beda, terus tingkah lakunya juga beda gitu. Dan itu terbawa sampai ke besar, sampai dewasa aku sering ikut ritual, jadi mandi kembang. Terus ya ke berbagai dukun lah, aku keliling lah. Dukun sana, dukun sini untuk meramal nasib. Terus aku juga ikut ritual mandi kembang untuk biar nggak sial, supaya buang sial, banyak rezekinya gitu. Dan terus, itu berarti kira-kira berlangsung berapa lama? Sampai dewasa tadi? Sampai dewasa, sampai aku udah punya anak. Dan anak aku tuh jadi bisa lihat sosok-sosok yang kayak gitu. Karena kan sering aku bawa.
Dulu ke dukun misalnya. Sering aku titipkan di berhala juga. Misalnya ada berhala, aku setiap hari doa, titip anakku ya, gitu. Tolong jagain anakku ya, gitu. Sampai aku dulu, sampai dewasa kan aku dikasih patung. Aku tiap hari bacain mantra. Aku berdoa. Dan itu tuh bagi aku sesuatu yang mustahil, tapi patung itu bisa mengabulkan dulu. Misalnya aku minta rumah nih. Nggak butuh waktu lama, aku punya rumah, aku dibeliin rumah. Aku mau mobil ya gampang gitu, mau minta apapun gampang. Berarti dari pertamanya datang ke sebuah perkumpulan itu, lalu semakin tanda kutip mencintai hal seperti ini. Bergantung dan jadi akhirnya meninggalkan perkumpulan ini atau tetap di dalam perkumpulan tapi berkelana ke dukun-dukun lain gitu? Udah nggak ikut ke perkumpulan itu, udah jarang ikut. Tapi sampai dewasa masih kebawa, kayak meramal nasib itu masih. I see, Aku sempet tidur di kuburan juga. Untuk? Iya kan banyak itu. Ritualnya? Iya untuk ritual itu. Wow. Jadi aku nggak sendiri, cuma banyak berjejer jadi tidur bareng gitu. Wow, alright. Nah, bagaimana sosok suami dari Fiska ini? Apakah ketemunya juga di dunia yang seperti itu? Enggak. Sebenarnya suamiku tuh Kristen. Mertuaku juga Kristen. Nah, tapi karena akunya nggak betah di gereja, aku kepanasan di gereja. Jadi suamiku kan dari dulu, ayo ke gereja gitu. Tapi aku nggak bisa. Aku duduk diem gini nggak bisa. Panas semua satu badan. Karena kan aku sering diisi-isiin kan. Misalnya minum air yang udah dimantra-mantrain. Aku udah minum, aku udah isi supaya apa ya? Supaya ada yang jagain gitu. Jadi aku ajak suamiku ya udahlah, gimana kamu, ayo aku ikut gitu. Jadi akhirnya sang suami yang jadi ikut kamu. Iya. Dari yang tadinya suami ngajak ke gereja, akhirnya suami ikut untuk menjalankan ritual-ritual yang ada. Alright, oke. Dulu awalnya gimana waktu mau menikah sama sang suami tersebut? Kan kamu bilang bahwa mertua kamu juga Kristen. Iya, Kristen. Apakah mertua kamu tahu bahwa kamu pernah? Oh, tahu. Terikat dalam. Mertua aku justru menyuruh aku tuh, ayo kita baptis. Aku baptis tuh karena mertua aku. Awal pertama kali aku baptis dulu sebelum bertobat. Aku baptis, aku nurut. Aku ke gereja, tapi aku nggak mendengarkan firman. Aku nggak bisa masuk gitu. Nah, aku sering keluar kalau pas lagi ke gereja. Aku belum selesai nih, aku udah keluar, udah kepanasan. Nah, ikut-ikut gereja gitu, tapi kan aku di belakang mertua aku masih panggil dukun, masih ke tempat berhala gitu. Dan pada akhirnya sang suami ikut kamu. Iya, betul. Awalnya gimana suami ngelihat ritual-ritual yang ada? Aneh. Dia tuh, ini pemanggilan arwah kan, sosoknya kan yang masuk ke dalam badan dia beda ngomongnya gitu. Oh, dia juga sempat jadi mediator gitu? Enggak. Oh, maksudnya masuk ke badan mediator? Mediator dan dia menyaksikan kan. Dia merasa aneh. Dia bingung, ini ngapain sih gitu kan. Dia awalnya bingung. Tapi kelamaan kan udah terbiasa gitu kan. Alright. Gitu. Dan apa aja sebenarnya yang kuasa gelap ini janjikan kepada kamu dan keluarga waktu itu? Segala yang aku minta. Oh, seperti kamu bilang tadi, kamu rumah itu ada. Iya, semuanya yang aku minta pasti ada. Walaupun hal itu sangat mustahil. Mustahil. Nggak pernah itu nggak? Misalnya aku nggak punya uang nih. Aku mau punya mobil dong. Aku dibawa ke showroom, bener. Atas nama aku juga. Jadi aku nggak sama sekali dulu nggak mikir berhala itu sakit hati atau sedih atau apa, aku nggak. Aku tidak menyayangi berhalanya, tapi aku menyayangi berkatnya gitu. Iya. Kalau sama Tuhan Yesus beda, aku sangat-sangat diubahkan. Iya. Dan banyak sekali orang Kristen yang fokus pada berkatnya Iya. Sebenarnya fokusnya pada diri sendiri berarti. Iya. Wow. Oke. Terus kalau aku dengar ya, kan orang-orang yang melakukan ritual okultisme punya perjanjian dengan kuasa gelap. Sebenarnya kuasa gelap itu juga meminta sesuatu dari orang tersebut. Iya, pasti. Nah, waktu itu apa yang minta rokok? Rokoknya harganya jutaan ya. Bukan rokok kayak yang kita biasa lihat gitu, bukan. Terus minta
mungkin ayam cemani, ayam hitam full hitam, atau kambing atau gimana kekayaannya sih. Misalnya kita mampunya segimana ya. Pernah suatu hari tuh suamiku lagi hiking bareng aku di hutan-hutan, udah agak gelap. Suamiku tuh buang angin, dia masuk angin. Bukan. Dia merasakan ini angker ya, tempat angker. Terus nggak ada siapa-siapa gitu. Dia mencairkan suasana. Karena kan itu jalan setapak. Aku pengen di depan, kata aku. Dia buang angin untuk enak aja di depan gitu kan. Biar mencairkan suasana aja sih. Sebenarnya cuma bercanda. Pas malamnya, tengah malam tuh kayak dibangunin dia. Kasur kayak dibangunin, akhirnya dibangun. Sejak itu dia sakit. Sakit di bagian buang angin itu. Sakit banget. Sampai dia pernah, kan dia sakit tuh hari Jumat. Kita hiking hari Jumat. Hari Sabtunya udah bener-bener kesakitan. Dia nyetir pun nabrak anak perempuan. Tapi nggak sampai yang parah banget. Senggol gitu lah ya? Iya nabrak sih. Nabrak, sampai anaknya jatuh luka gitu. Terus aku kan dulu kan masih setengah-setengah ikut Tuhan, jadi aku ke berhala kan, ke dukun gitu. Minta tolong disembuhkan. Dia minta ayam cemani yang hitam full. Sebelumnya kan kita ke dokter dulu. Dilihat cek suami, si dokternya bilang, oh ini udah gawat banget, udah harus langsung segera operasi gitu. Kan aneh ya, dari Kamis nggak kenapa-napa, Jumat nggak kenapa-napa, ini Sabtu disuruh operasi gitu kan. Akhirnya minta tolong sama dukun ini, dikasih ayam ya sembuh, asli sembuh. Dokternya juga sampai bingung pas kita ngecek 2 kali, dokternya bingung kok ini bisa hilang. Yang tadinya katanya udah stadium 4 lah segala macam gitu. Nah itu setan juga mungkin manipulasi ya, seakan-akan dibikin sembuh gitu. Alright, itu kan sesajen ya perihal apa yang mereka minta gitu ya. Pernah nggak mereka meminta sesuatu hal dari keluarga kamu? Belum, nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Tetapi ada hal yang mereka lakukan terhadap keluarga kamu. Nah ini juga kan kita nggak tahu ya. Ini tuh sebenarnya dibikin sama dia apa gimana? Masa sih dia bilang, oh kamu tuh buang angin tuh ada ini siluman ular di belakang kamu katanya. Siluman ular ini mau minta nyawa katanya. Makanya kan bisa nabrak anak perempuan. Minta nyawa katanya. Kalau misalnya kamu nggak diobatin nih sekarang nih kamu bisa meninggal kata si dukun ini. Gitu. Ya. Lalu selama masa kamu menjalankan okultisme tersebut, berhubungan dengan kuasa gelap, bahkan berhala-berhala, hal-hal apa yang kamu alami di dalam kehidupan yang mungkin itu cukup mengerikan kalau dibayangkan? Aku tuh kan awal-awal mau ke gereja gitu, mau mendekatkan diri sama Tuhan. Aku setiap harinya jadi ketindihan setiap hari. Jam 3 pagi, jam 2 pagi itu aku pasti setiap hari ketindihan. Aku bisa lihat ya sosok yang nindihin aku, tapi aku nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong. Terus mainan anak-anak aku pada bunyi tengah malam. Kayak di film-film ya? Iya itu mustahil banget kan. Kalau misalnya ini kalau nggak diputer, kalau ini kan nggak mungkin bunyi gitu. Bunyi-bunyi. Terus aku juga didatengin kelelawar. Aku lagi tidur sama suamiku di kelelawar besar bisa masuk ke kamar kita, kan secara manusia nggak masuk logika ya. Kelelawar besar kan masuk dari mana gitu kan. Itu dia muter-muter di atas kepala kita. 2 kali pernah. Terus sempat ada ular hitam juga di rumah. Ya sering banget lah. Aku lagi tidur ya dijambak gitu. Pernah. Kaki ditarik-tarik lagi tidur ya pernah. Akhirnya aku memutuskan sama suami, udah aku udah nggak mau lagi diganggu lagi. Akhirnya kita memutuskan buat pindah ke Surabaya. Dan gangguan itu hilang? Enggak. Nggak hilang. Ternyata makin parah. Karena kan aku belum
Dulu aku belum mengampuni. Aku sudah mengampuni orang lain. Aku tuh jadi punya sakit hati kepahitan tuh 6 tahun sama orang. Oke. Aku dengar namanya juga kan udah benci banget ya dulu. Itu sih yang bikin aku susah dekat sama Tuhan tuh itu. Sama Tuhan Yesus. Aku mau datang ke Tuhan Yesus tuh kayak ada yang dalam hati, oh, kamu aja nggak bisa mengampuni segala macam kan. Jadi aku 2017 aku mengampuni orang itu. 2018 aku mendekatkan diri sama Tuhan. 2020 aku mulai pindah ke Surabaya. Oke. Dan di Surabaya ini kan nggak berhenti gitu di gangguannya. Jadi ketika pindah ke Surabaya itu sebenarnya sudah ada rasa ingin mendekatkan diri kepada Tuhan. Iya, karena aku pengen meninggalkan semua yang aku minta sama berhala. Pemberian dari berhala tersebut. Oke. Aku tuh ke Surabaya tuh cuma bawa mobil yang aku pakai buat pindah, terus baju seperlunya sama perlengkapan anak. Oke. Udah nggak ada yang aku bawa lagi. Mobil pun udah nggak ada sekarang. Oke. Titik kamu memutuskan mau bertobat itu kapan? Saat Tuhan Yesus datang ke mimpi aku. Oke. Itu kapan? Tahun berapa itu? 2017. Oke. 2017 2018 lah. Aku tuh kan masih takut kehilangan, jadi Kak. Aku mau ikut Yesus tapi aku kehilangan semua yang aku punya, yang aku minta. Jadi sebelumnya memang sudah mau aku mau berhenti deh mau ikuti Yesus. Iya. Tapi di sisi aku takut kehilangan hal-hal yang diberikan oleh berhala tersebut. Iya. Jadi aku mimpi sosok Tuhan Yesus sendiri datang ke mimpi aku. Tuhan Yesus tuh nggak kelihatan sih mukanya, cuman pakai jubah dan aku tahu itu Tuhan Yesus. Dia tarik tangan aku lagi tidur. Sampai aku bangun tidur pun kerasa banget tangan aku gitu. Sejak dari sana, iya bener aku nggak mau ke dukun lagi, aku nggak mau menyembah berhala lagi. Oke, lalu apa yang kamu lakukan setelah mendapatkan mimpi tersebut? Aku mendekatkan diri sama Tuhan. Aku belajar berdoa. Oke. Aku tadinya kan nggak bisa berdoa. Aku belajar berdoa sama suamiku, coba berdoa berdua, walaupun canggung banget. Pertama kali berdoa berdua tuh sangat-sangat canggung nggak gitu. Tapi sekarang ya udah terbiasa. Oke, setelah kamu berdoa, apa yang kamu doakan waktu itu? Aku pengen mengampuni. Oke. Hal yang paling sulit bagi aku. Jadi kamu berkata, Tuhan aku mau mengampuni. Aku mau mengampuni dan percobaan pertama nih, aku mau mengampuni ya Tuhan. Baru amin nih ya. Baru amin. Nggak nyampe 5 menit si orang yang aku kaitan itu, si orang itu tiba-tiba WBM dulu. Oh iya masih oke. Aku dimaki-maki abis-abisan. Oke. Gara-gara aku nggak ajakin dia liburan gitu kan, biasa dia ikut gitu. Kita liburan itu dia nggak ikut dan dia tersinggung. Jadi kan semakin, aduh mau berdoa tapi kok mengampuni tapi kok tiba-tiba nggak nyampe 5 menit baru amin. Mungkin Tuhan pengen lihat aku benar-benar sungguh-sungguh apa enggak ya. Oke. Akhirnya gimana? Akhirnya aku 2017 aku datang ke rumahnya, aku samperin, ayo kita makan bareng. Sampai sekarang pulih. Puji Tuhan. Hubungannya. Lalu bagaimana dengan sosok-sosok kuasa gelap yang dulu kamu sembah, dulu kamu terikat di dalamnya? Setelah aku meninggalkan mereka tuh sosoknya berubah, jadi sangat menyeramkan. Aku pernah lagi tidur, terus datang ke mimpi aku tuh sosok manusia berbadan binatang. Jadi binatang yang belum aku pernah lihat sebelumnya, ada tanduknya, kayak Beauty and the Beast-nya, mungkin ya mirip kayak gitu, tapi lebih menyeramkan lagi. Terus nafasnya juga, nafasnya, baunya gitu. Jadi intinya tuh si setan ini tuh ngomong, tapi nggak tahu pakai bahasa apa, aku nggak ngerti pakai bahasa apa, bukan Indonesia. Dia tuh sendiri kayak gini aku kan tidur nih kepala aku. Dia tuh lagi gini sambil ngomong ke aku. Terus dia udah selesai ngomong ke aku, dia ngomong ke ada pengawal atau pengikutnya aku juga nggak tahu. Di belakangnya tuh banyak. Oh tapi itu kelihatan berjejer gitu. Berjejer. Pokoknya intinya yang aku tangkap dari pembicaraan itu bahwa aku tuh sama orang yang ini tuh aku nggak boleh berdamai. Oh nggak boleh mengampuni orang yang tidak boleh mengampuni orang ini.
Terus? Ya itu sangat menyeramkan sih bagi aku ya. Sosok yang seperti apa? Aku juga nggak tahu ya. Seperti iblis. Dan di momen apa akhirnya bisa terlepas dari semua gangguan itu? Atau sekarang masih sering mungkin enggak. mimpi gitu? Enggak. Jadi kayak, mimpi ya sering ya. Aku tuh mimpi lagi menyembah berhala. Kalau aku kan mau mendekatkan diri sama Tuhan ya. Aku sering dimimpiin, diingetin lagi. Oke. Nih kamu lagi meramal nanti. Ini dulu kamu kayak gini nih iya, gitu. diingetin lagi. Gitu. Awal-awal aku rajin ke gereja, aku dimimpi-mimpiin seperti itu. Terus kan dari Bandung, aku pindah ke Surabaya. Aku meninggalkan semuanya kan. Nah, aku pikir kan kayak mantan misalnya, mantan pacar misalnya. Oke. Aku udah kembaliin semua yang aku minta dari kamu misalnya ya, pemberian dari kamu udah aku kembaliin ya. Jangan ganggu aku lagi dong, gitu. Tapi ini enggak loh. Iya. Malah diganggu. Aku pindah ke Surabaya tuh jam 8 malam aku nyampe rumahnya di Surabaya. Kebetulan rumah Surabaya ini beberapa tahun kosong. Jadi aku merasa kurang bersyukur juga sih saat itu. Jadi rumah di Surabaya tuh tidak sesuai dengan yang aku harapkan. Iya, oke. Aku tidur dengan keadaan kecewa saat itu. Aku posisi lagi hamil 1 bulan anak aku. Anak ketiga. Udah gitu, aku malamnya tidur dengan kekecewaan lah gitu. Aku lihat sosok nenek-nenek. Aku lagi tidur, tapi mimpi, tapi seperti nyata. Oke. Ada nenek-nenek pakai samping, pakai kebaya, rambutnya dicepol gitu, lagi ngeremes perut aku. Oke. Lagi gimana ya? Ditekan lah ya. Ditekan. Nah, tapi kalau ditekan gini kan aku kerasanya beda gitu. Yang dia lakuin ke aku tuh seperti bukan ditekan, bukan diapain. Aku juga bingung diapain. Iya. Aku mau ngomong, nggak bisa ngomong. Kalau bisa ya aku pengen singkirin tangannya, tapi nggak bisa. Nah itu besoknya, kan aku dari Bandung tuh udah cek semuanya. Bayi aku sehat, di kandungan bayiku sehat. Makanya aku berani pindah ke Surabaya. Besok-besoknya tuh aku flek. Nggak ada flek, ke dokter bilang nggak apa-apa, nggak ada masalah apa-apa. Akhirnya kita rubah posisi tidur kita. Ranjang kita ubah tidurnya gitu. Kebetulan kan suamiku tidur sama anakku. Aku tidur sendiri. Nah itu. Jadi aku lagi tidur, aku mimpi lagi si nenek itu. Tapi lagi berhadapan muka gini. Sama aku. Besoknya mulai pendarahan yang lebih parah lagi. Terus apa yang terjadi? Pendarahan, aku ke dokter, ke beberapa dokter di Surabaya. Semua bilang, ini harus dikeluarin. Bayi aku harus dipindahkan, harus dikuret. Karena ini plasentanya di bawah menutupi jalan lahir. Terus kan kalau misalnya aku jalan, kalau aku turun tangga gitu, plasentanya tuh lepas. Jadi darahnya sampai ngalir. Gitu. Itu udah kehamilan berapa bulan? 1 bulan. 1 bulan. Lebih. Ya terus dokter juga bilang, ini siap-siap prematur kalau memangnya dipertahankan, siap-siap prematur aja katanya. Terus kan takut ya, namanya plasenta kan pengantar gizi ke bayi kan. Nah ini kan sering lepas, sering pendarahan. Dan aku tuh pendarahannya depan dan belakang. Jadi sangat-sangat lemes. Sangat-sangat, ya lemes aja badannya setiap hari. Gak ada gitu. kekuatan ya. Tiap hari cuma didukung sama obat penguat kandungan, vitamin gitu. Di saat itu apa yang kamu rasakan? Maksudnya gini? Down banget. Apalagi ada satu dokter tuh yang angkat tangan nggak mau gitu. Kayak seakan-akan ya udah ngapain dipertahanin gitulah istilahnya gitu. Iya. Maksudnya gini, dulu kan kamu bergantung pada berhala-berhala yang kamu sembah. Itu kan di momen kamu sudah memberikan hidup kepada Yesus Kristus. Ketika ada kejadian seperti itu, apa yang membedakan ketika dulu dan ketika sudah menjadi milik Kristus waktu itu? Iman aku lebih diasah lagi sama suami. Suami aku sama aku berdua setiap hari tumpang tangan di perut ini. Dalam nama Tuhan Yesus, anak ini lahir normal, nggak prematur, gizinya semua tercukupi, jadi anak yang sehat. Ya, tapi sampai berbulan-bulan itu, sampai
aku 7 bulan, 8 bulan masih pendarahan. Oke. Aku nggak berani ke dokter. Karena kata dokter kalau misalnya pendarahan lagi ya udah harus dikeluarin. Aku nggak berani ke dokter. Jadi dijalanin aja sendiri di rumah gitu ya? Dijalani beberapa kali tapi nggak rutin. Kan kalau orang rutin ya periksa cek gitu. Suatu hari tuh aku tuh kencing darah. Subuh-subuh tuh aku kencing darah, tapi ini darahnya nggak biasa. Biasa kan hanya darah tok. Ini sama jaringan-jaringannya. Okay. Jadi ada putih-putihnya kayak jaringan gitu. Okay. Aku paginya gemetar ke dokter. Di perjalanan suamiku setelah radio. Itu membahas tentang iman. Yeah. Jadi membahas tentang iman, suamiku juga jadi mengucap, aku punya iman, anak aku bisa lahir normal, pokoknya sehat. Itu sampai 7 bulan, waktu umur 7 bulan. Okay. Aku ke dokter, aku masuk ke ruang dokter tuh kayak, kalau orang USG kan bahagia ya, ngelihat bayi ya. Aku ketakutan luar biasa. Okay. Yeah. Aku naik ke tempat tidurnya, aku di USG. Dan dokter tuh geleng-geleng, aku kan makin jadi takut ya. Kenapa geleng-geleng? Gini geleng-geleng. Terus. Ya jadi semakin tegang, tapi dokter akhirnya dilakukan tes ini itu ya, dilihat ini itu. Jadi dokter tiba-tiba bilang gini, ini kan riwayatnya begini, tapi ini plasentanya tiba-tiba pindah ke atas. Wow. Okay. Plasenta yang nutupin jalan lahir. Kalau di samping, misalnya ketutup sedikit kan, ada kemungkinan untuk bergeser. Yeah. Aku full di bawah, plasentanya full di bawah. Jadi yang berbulan-bulan ketutup jalan lahirnya, Tuhan bukakan. Jadi sangat bisa lahir normal ini. Terus bayinya dicek gitu, semuanya sehat. Pertama kali yang dokter lihat tuh bibirnya takut sumbing. Terus jari-jari tak lengkap enggak gitu kan. Semuanya sehat. Semuanya lengkap. Sempurna. Gitu. Wow. Dokter tuh geleng-geleng karena nggak percaya sama hasilnya gitu kan. Sama catatan sebelumnya beda gitu beda, ya? Beda. Okay. Sampai dokternya, aku udah keluar nih dari ruangan, dokternya suruh naik lagi. Cek ulang. Dan memang seperti itu hasilnya sama? Iya, sama. Wah, pada akhirnya di bulan lahirnya juga normal ya? Maksudnya nggak prematur ya? Nggak prematur, jadi 9 bulan tuh bayi aku nggak prematur sampai sekarang, puji Tuhan. Bayi aku jadi anak yang baik, jadi anak yang sehat, pinter, nggak cacat, nggak. Wow, oke. Jadi keluarga aku tuh jadi menyaksikan juga ya kebesaran Tuhan. Orang-orang di sekitar aku waktu aku hamil, malah mereka juga apa ya, kayak, aduh nggak mungkin nih anak bisa lahir normal gitu kan. Mereka juga meragukan juga. Tapi dengan lahirnya anak ini kan, jadi semua bisa melihat kebesaran Tuhan. Iya. Mujizat Tuhan benar-benar ada gitu. Lalu setelah hal-hal yang berat yang kamu harus lewati dengan bayi yang waktu itu mungkin dokter bilang nggak baik kandungannya. Yeah. Tentunya kehidupan setelah memberikan hidup kepada Yesus bukan berarti semuanya lancar dan nggak ada masalah apa-apa. Kamu tentu mengalami hal-hal yang berat juga di dalam hidup kamu, permasalahan, pergumulan. Tapi bagaimana sekarang menyikapi itu semua setelah menerima Yesus Kristus, setelah percaya pada Yesus Kristus? Gimana kamu bisa tetap mempercayakan hidup kamu kepada Yesus Kristus yang dulu kamu kepada berhala kayak semua yang diminta ada nih, sedangkan dengan maksudnya percaya Yesus Kristus kok hidup tidak menjadi smooth, nggak ada masalah gitu. Iya. Sejak saat itu tuh aku mulai bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Karena kan aku nggak ada pegangan lagi, nggak ada dukun lagi nih. Aku bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Jadi setiap hari aku bangun tidur, Tuhan mau lakuin apa di hidup aku? Tuhan mau aku ngapain hari ini? Jadi apapun yang terjadi, mau aku hari itu tidak baik sekalipun, ya udah Tuhan atur. Aku percayain itu semuanya di tangan Tuhan. Tuhan izinkan sesuatu terjadi di hidup aku. Aku yakin dan percaya Tuhan yang atur semuanya gitu. Yeah. Lebih percaya. Walaupun kelihatannya nggak enak, tapi kan aku tahu di balik itu ada rencana Tuhan gitu. Iya, amin.
Oke. Dan kita bisa belajar bahwa apa yang mungkin dunia berikan atau kuasa jahat berikan itu hanyalah hal-hal semu yang sebenarnya didapatkan juga tidak gratis. Mereka mau jiwa, mau hidup kita gitu. Sedangkan di dalam Tuhan kita diberikan satu kekekalan ya, satu hidup yang kekal, dan itu yang tidak bisa tergerus, tidak bisa ternodai oleh penderitaan apapun di dalam hidup. Aku kan berdoa sama Tuhan. Sedang mendoakan sesuatu ini ya. Aku mendoakan sama suamiku. Tuhan, aku butuh ini. Bukan keinginan tapi kebutuhan. Ya. Aku dikasih mimpi sama Tuhan. Ada merpati dari langit hinggap di sini. Terbang dari atas hinggap di sini. Ke atas lagi, hinggap lagi. Ke atas lagi. Yang ketiga kalinya Tuhan Yesus sendiri dari burung merpati berubah jadi Tuhan Yesus dan dia meluk aku. Itu rasanya ya sangat luar biasa. Kasih Bapa yang dulunya aku nggak dapetin. Aku merasakan Tuhan tuh sayang banget sama aku. Seakan-akan walaupun dia nggak ngomong, aku meluk aku. Tapi aku tahu Tuhan menyampaikan, nggak perlu minta, aku pasti sediakan. Aku sayang banget sama kamu gitu. Jangan kejar berkatnya, mungkin ya Tuhan kayak mengingat anakku. Jangan kejar berkatnya, percayain aja. Dari pelukan itu tuh aku bener-bener ngerasa Tuhan sayang banget sama aku. Wow. Di titik itulah aku ada kasih Bapa yang dipulihkan ya? Iya, kasih Bapa yang hilang di hidup aku. Diisi sama Tuhan Yesus. Wow. Aku nggak lagi jadi orang yang kesepian. Aku tuh jadi merasa kurang-kurang kalau sama suamiku tuh. Suamiku kurang perhatian, aku tuh jadi ngerasa kok nggak kayak papa aku ya. Papa aku dulu sangat perhatian. Papa aku kan dulu sering meluk aku. Dan suami aku tuh orangnya nggak romantis. Oke. Jadi bukan tipe yang peluk atau gimana gitu. Tapi dia mau berusaha belajar. Kita sama-sama belajar. Pengen pernikahan ini menjadi lebih baik lagi. Dia belajar mengasihi aku lebih lagi sesuai dengan yang aku butuhkan. Aku juga belajar. Gitu. Sama-sama belajar. Iya. Wow. Dan di titik itulah ya kamu sadar bahwa even suami nggak romantis mungkin. Iya. Tidak seperti yang mungkin aku mau dipeluk nih gitu untuk menunjukkan kasihmu ke aku gitu. Tapi kamu tahu bahwa kasih yang paling besar tuh udah ada di dalam hidup kamu. Aku nikah muda kan karena mencari sosok laki-laki pria. Aku jadi cepat-cepatnya pengen nikah gitu kan. Gitu sih. Ternyata pernikahan yang gak seindah yang yang aku harapkan kan waktu dulu gitu. Dan aku mulai pulih dengan suamiku sejak ikut Yesus ini. Tadinya hubungan kita juga sangat berantakan. Udah mau pisah berkali-kali gitu. Ya sekarang hubungan kita dipulihkan. Luar biasa. Satu hal memang ya, maksudnya ketika identitas kita di dalam Tuhan kita tahu dan dipulihkan juga, kita akan ngerti bahwa kita nggak perlu cari penerimaan dari orang lain, kasih dari orang lain, karena kita tahu yang terbesar itu ada di dalam kita kasih Tuhan sendiri, kasih Bapa sendiri. Dan justru disitulah ada pemulihan di dalam keluarga, karena dua-duanya tahu bahwa identitasnya sama-sama sudah pengen berubah menjadi lebih baik, sama-sama mencari Tuhan. Ya kita belajar sama-sama gitu, lebih mendekatkan diri lagi sama Tuhan. Lalu melihat, mengaca kepada masa lalu kamu yang mungkin broken home, tidak memiliki kasih orang tua yang utuh, ya khususnya kasih Bapa yang utuh. Terus kamu jadi mencari itu dan bahkan sampai terjebak di okultisme dalam sebuah apa namanya, perkumpulan. Karena kehilangan arah. Kehilangan arah. Apa yang kamu lakukan sekarang untuk menghindarkan anak-anak kamu dari itu? Aku mendekatkan anak aku. Misalnya kita mesbah keluarga sama anak. Jadi kita ke gereja gitu. Anak aku juga ikut persekutuan rohani. Jadi aku tahu teman-temannya, kalau dulu kan aku temenan sama siapa juga kan aku tertutup. Mama aku nggak tahu. Aku ke perkumpulannya mama aku nggak tahu. Aku jadi anak yang nggak berani cerita apa-apa. Tapi kalau anakku, aku berusaha anak-anakku harus ceritanya sama aku, sama suamiku gitu. Apapun yang mereka rasakan. Jadi aku tahu mereka, kalau ada teman aku tuh nanya, anak kamu remaja nih,
kamu takut nggak sih anak kamu misalnya kemana gitu, takut nggak sih? Enggak, kata aku. Karena aku setiap hari menitipkan mereka sama Tuhan. Dan aku tahu pergaulan mereka. Ayo kalau mau jemput anak aku, mau main ke rumah ya, aku lihat teman-temannya seperti apa. Oke. Gitu. Oke, jadi ada sebuah perubahan juga di dalam melakukan parenting ya. Iya, betul. Wow, oke. Lalu bagaimana sih caranya supaya kamu memastikan anak-anak kamu ini bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus? Karena itu hal yang sangat penting sekarang ya. Karena banyak orang yang contoh anak-anak kecil cuman sekolah minggu jadi penitipan aja nih sampai. Oh ya enggak. Ya itu jadi penitipan aja, diserahkan pengajarannya kepada guru-guru sekolah minggu. Setelah itu ya udah nggak orang tua bukan bagianku untuk mengurusi iman anakku. Satu-satunya cara yang paling ampuh ya berdoa. Tuhan, aku titipkan anak-anak aku, pegang masa depan mereka, berkati mereka, biar mereka tuh menjadi berkat juga. Aku pengen anak-anakku jadi berkat. Oke. Gitu. Terus yang kedua tuh kita ya harus menjadi contoh ya bagi mereka. Mereka kan lihat tiap hari kelakuan papa mamanya seperti apa, menjadi contoh. Karena kita percuma ngomongin mereka, kamu harus gini gitu, tapi kita tidak mencontohkan. Oke. Terus katanya, ini ngomongin contoh ya, ngomongin teladan, ngomongin bagaimana orang Kristen mencerminkan kasih karunia yang sudah diterima. Katanya kamu dulu pernah kesel sama orang Kristen ya? Iya. Aku tuh dikhotbahin pakai ayat-ayat, sedangkan aku lihat tuh nggak ada sosok Kristus di dalam diri mereka gitu. Gimana ceritanya itu? Itu waktu masih kepahitan dengan orang ini. Oke. Misalnya aku lihat nih, orang ini misalnya aku akan bareng berdua nih, tapi dia malah ngomongin orang. Misalnya kita lagi ngobrol nih malah ngomongin orang pihak ketiga gitu. Oke, jadi di saat itulah kamu sebenarnya gak suka sama orang Kristen. Ya, tapi ya itu kan dulu ya sebelum aku bertobat ya. Tapi sekarang tujuannya tuh bukan lihat manusianya. Kalau sekarang kan namanya manusia, mau pendeta sekalipun pasti kan namanya manusia pernah salah juga. Betul, selalu salah. Iya, makanya mau sebaik apapun kita ya tetap ada kurang di mata orang. Sekarang aku lebih fokus ke Tuhannya. Mau orang-orang seperti apa, mau orang gereja sekalipun seperti apa ke aku gitu, apa gimana gitu. Ya fokus sama Tuhannya, jangan lihat manusia gitu. Dan kita harus bisa melihat sesama kita juga sebagai work in progress ya. Dan kita juga sebagai orang Kristen jangan jadi batu sandungan juga buat orang gitu. Kita juga kan anak Tuhan nih. Ya harus hidup sesuai dengan yang Tuhan ajarkan misalnya. Jangan jahat sama orang apa kan. Jadi hidup sesuai dengan firman aja. Alright, Walaupun aku juga nggak sempurna ya. Aku salah, aku banyak dosa gitu. Justru aku ke persekutuan rohani bukan karena aku suci. Kan banyak orang yang beranggapan, wah udah jadi orang suci nih, ke gereja terus gitu kan. Ada aku sempat diomongin kayak gitu. Jadi seakan-akan tuh sangat suci gitu. Justru aku mau dididik di perkumpulan rohani ini, aku mau dididik. Aku punya orang tua rohani. Aku mau diajar. Mau berubah. Ada sosok yang menasehati aku sangat seneng gitu. Karena papa aku sendiri kan dari aku kecil sampai dewasa kan aku salah apapun papaku nggak pernah negur. Karena jauh kan, nggak ketemu juga. Oke. Dan komunitas yang sehat itu perlu ya sebenarnya ya. Sangat perlu. Ya karena disitulah yang firman Tuhan berkata besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Di komunitas itulah kita bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Dan kita bisa ngelihat loh sebenarnya bahwa teman-teman kita di komunitas ini adalah work in progress sama seperti kita. Jadi kita walaupun tidak sempurna. Ya justru itu ya. Kita juga nggak sempurna makanya kita bisa menerima mereka juga dengan segala ketidaksempurnaannya. Betul. Itu penting banget dan komunitas itu yang mungkin bisa menjaga kita ya dari mungkin hal yang buruk di luar karena ada rekan-rekan yang melindungi menjaga di dalam Kristus. Ya, mereka mendoakan juga, kita saling mendoakan gitu setiap. Oke. Satu hal yang menurut kamu paling indah yang kamu rasakan setelah kamu berhenti
dari segala penyembahan berhala, dari segala okultisme, kini datang Sosok Yesus. Kepada datang Yesus Kristus yang menerima kamu apa adanya, yang menebus kamu, yang menyelamatkan kamu, dan bahkan kamu diangkat jadi anak Bapa di surga berkat pengorbanan Kristus. Satu hal yang paling indah menurut kamu yang membedakan hidup kamu yang dulu dengan yang sekarang? Hubungan dipulihkan dengan keluarga ya. Itu sangat bagi aku tuh itu anugerah yang sangat besar. Karena aku dan suamiku dulu kan hubungannya tidak baik. Gitu. Jadi itu hal paling indah bagi aku. Wow, oke. Tadi aku dengar kamu pengen menyampaikan satu ayat yang sangat penting. Sebenarnya sih banyak ya, tapi aku mau salah satu aja ya. Tentang orang mati tadi. Iya. Boleh. Itu disampaikan karena menurut ini hal yang sangat penting yang mungkin banyak orang Kristen yang belum memahami ini. Ini tuh kan aku kan dulu menganggap, karena kan aku sering lihat orang memanggil arwah ya. Aku sendiri pun memanggil arwah. Aku menganggap bahwa orang mati dan orang hidup tuh masih bisa berkomunikasi. Iya, ini dia. Ya, masih bisa berkomunikasi. Aku kan semakin kesini semakin belajar. Aku juga belajar. Aku nggak sempurna tapi aku mau belajar. Aku menemukan, aku ketik di Alkitab di HP tentang tenung. Aku tenung aja, banyak banget ayatnya. Dan salah satunya itu ini, Lukas 16 ayat 26. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Ini kisah Lazarus. Lazarus yang udah mati, yang miskin ya, udah meninggal. Dan seorang yang kaya itu. Iya. Jadi ya tidak bisa lagi. Ini kan di Alkitab sudah ada ayatnya. Tidak bisa lagi memanggil arwah orang mati hidup ke sini. Apalagi kan itu manusia ya. Dulunya kan manusia berbuat baik tiba-tiba menjadi penolong manusia lain gitu kan itu. Bagi aku nggak bisa. Hanya Tuhan Yesus yang benar-benar anak Bapa yang bisa. Ya. Dan ini sayangnya banyak orang Kristen yang belum tahu ya. Mereka masih berpikir kadang orang yang sudah meninggal mendatangi mereka dan berbicara kepada mereka. Tapi hari ini aku berdoa sih banyak yang dicelikkan dan disadarkan. Aku pun dulu masih ragu karena kan aku tidak baca Alkitab. Tapi sekarang kan aku mulai baca Alkitab, aku mulai mendengarkan khotbah-khotbah. Jadi kan banyak pengetahuan juga yang masuk. Jadi aku mulai tersadar, oh ini kayak gini. Gitu. Terakhir, poin penting apa sih yang kamu pengen sampaikan buat sahabat solusi yang hari ini mungkin masih terikat dengan okultisme, perdukunan, bahkan yang paling mungkin kelihatannya tidak berbahaya tapi sebenarnya itu berbahaya bagi kehidupan orang Kristen, ramalan bintang. Boleh gak kasih pesan, message buat mereka? Aku mau kasih tahu ke semua teman-teman, itu semuanya ada di Alkitab. Jadi kalau tentang tenung itu Tuhan benar-benar nggak suka. Itu mendukakan hati Tuhan. Tuhan sangat sedih loh. Kan jangan ada Allah lain di hadapan Tuhan udah bilang. Terus masa kita masih bandel lagi? Kalau aku kan dulu masih nggak ngerti ya, karena aku tidak membuka Alkitab. Tapi ya semuanya dijelaskan di situ. Oke. 3 poin yang kamu mau sampaikan. Boleh ini sebagai message buat sahabat solusi. Untuk orang tua, jadi jaga anak, jaga pergaulan anak, komunikasi dengan anak. Menjadi contoh untuk anak-anak, mendekatkan diri sama Tuhan, kan anak juga lihat ya. Percuma kita ngomong tapi kelakuan kita sendiri tidak mencerminkan orang tua yang benar, orang tua yang baik gitu. Yang kedua tuh jangan takut. Jangan takut kalau misalnya kita meninggalkan berhala, meninggalkan dukun. Jangan takut kalau apa yang udah berhala kasih, apa yang kita minta sama mereka terus hilang. Kan banyak, memang aku mengalami sendiri juga gitu. Kalau memang mau mengikuti Yesus, ya jangan ambil apapun lagi dari berhala. Ikut percayakan aja sama Tuhan. Tuhan memberkati kok. Gak mungkin Tuhan ngelihat anaknya sampai kekurangan, sampai gak makan tuh gak mungkin banget.
Tuhan memberkati. Tuhan bahkan bisa ganti berlipat-lipat kali dari yang udah berhala kasih. Aku mau bersaksi di sini tuh sebenarnya itu karena janji aku sama Tuhan. Aku ada satu malam lagi pendarahan banyak, aku udah lemes ya, depan belakangan pendarahannya. Aku sujud di kamarku, aku bilang ke Tuhan, Tuhan, kalau anak aku lahir normal nih, gak prematur, pokoknya sehat, aku mau bersaksi. Aku janji Tuhan, aku mau bersaksi. Ya terima kasih sudah dikasih kesempatan diundang sini. Terima kasih sudah mau datang untuk menceritakan hidupnya. Iya. Dan aku berdoa sih ke depannya semakin banyak orang yang diberkati. Ya, amin, amin. Orang yang dibawa kepada Tuhan lewat kesaksian kamu. Amin. Thank you so much. Ya, Thank you. Makasih. Buat sahabat solusi yang hari ini mungkin masih terikat dengan kuasa gelap, okultisme, maupun masih percaya kepada ramalan-ramalan atau arwah orang mati, dan sahabat rindu didoakan, kamu bisa menghubungi nomor yang di bawah ini. Ini adalah nomor doa dan layanan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami siap 24 jam untuk mendengarkan cerita kamu dan mendoakan kamu. Jangan ragu, kami tunggu ya. Fiska, thank you sekali lagi buat ceritanya. Thank you banget, aku juga thank you dikasih kesempatan bisa bersaksi. Aku berdoa semakin mengenal Tuhan, Ya. semakin bertumbuh di dalam kebenaran firman dan bisa memberkati banyak orang lagi lewat cerita hidup. Amin. God bless ya Fiska. Ya. Sehat selalu. Sehat selalu.